warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku para pemirsa semua dimanapun berada. Tentu semuanya aktif dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi karena Anda semuanya saudaraku sudah kembali meluangkan waktu membuka channel YouTube ini. Salah satu channel YouTube kita ini yang kita namai bersama Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, selalu saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa proses komunikasi itu terbentang luas. Dimanapun dan kapanpun selalu harus ada komunikasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentunya kita masih berbicara tentang komunikasi, ya. Tentu saja ada komunikasi yang intens dilaksanakan di darat, ya, kadang-kala juga di laut, tidak pernah lepas dari proses komunikasi. Bahkan di udara pun tidak boleh abai yang namanya komunikasi. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana komunikasi di udara, ya, yang biasa kita kenali yang namanya komunikasi navigasi. Bagaimana itu navigasi? Ya, dalam komunikasi navigasi itu bahwa navigasi itu adalah satu ilmu, ya, bagaimana untuk menggerakkan satu pesawat dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentunya dijamin bahwa dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman dan tidak bahaya. Itulah navigasi. Ada satu hal yang sangat dipegang di dalam prinsip komunikasi navigasi, bahwa tidak ada penerbangan jika tidak ada komunikasi. Oleh karena itu, berarti komunikasi adalah sesuatu yang sangat vital di dalam proses komunikasi navigasi untuk menggerakkan pesawat. Tentunya, ya, kehadiran pilot dan co-pilot itu sangat menentukan itu dan sangat intens berkomunikasi. Ya, oleh karena itu, komunikasi itu dianggap sesuatu yang sangat vital. Dengan demikian, ketika seorang pilot atau co-pilot mengabaikan proses komunikasi di dalam proses navigasi, maka tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung nantinya yang disebut dengan konsekuensi yang fatal. Karena komunikasi adalah sesuatu yang sangat vital, tapi kalau dia diabaikan, disepelekan, maka bisa berarti ujung-ujungnya menjadi vital. Ya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya pada kesempatan ini saya akan membuka memori kita, ya. Ada 3 fenomena pesawat yang diduga bahwa terabai dalam proses komunikasi, sehingga pesawat-pesawat itu tentunya ada sesuatu yang terjadi sebagaimana yang kita tidak harapkan. Yang pertama, para pemirsa sekalian, kita masih ingat pesawat Boeing 777 milik, ya, Asiana Airlines, ya, Korea Selatan. Pesawat itu yang tadinya terbang dari Seoul, ya, Korea Selatan, kemudian menuju San Francisco, Amerika Serikat. Apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Pada saat pesawat itu mau mendarat, maka terjadi sesuatu kecelakaan. Ya, menurut pengamat penerbangan bahwa kecelakaan itu diakibatkan karena pesawat itu terbentur di landasan pendaratan. Ya. Sedangkan pengamat itu berkesimpulan bahwa kenapa terjadi terbentur di pendaratan, karena pada saat mau mendarat pesawat itu rupanya sangat lambat, semestinya harus cepat. Ya, apa yang terjadi berkaitan dengan proses komunikasi? Sebetulnya pilot, ya, pilot senior dalam hal ini adalah, ya, Lee Jang-min, memang sudah memerintahkan bahwa harus dipercepat. Itu hitungan 2 detik sebelum terjadinya pendaratan. Ya, tetapi pilot junior yaitu Lee Kang-kuk itu mengabaikan pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh Lee Jang-min. Ya, akibatnya lambat cara bawanya sehingga terjadilah pembenturan. Dalam hitungan beberapa detik kemudian, maka pada saat mendarat itu kapal atau pesawat itu mengalami kecelakaan, terbakar. Tapi pada akhirnya semua penumpang berhamburan lari, dan tentunya ada
2 orang tewas dan lainnya tentunya dalam keadaan selamat meskipun luka-luka ringan dan luka berat. Ya, inilah akibat karena proses komunikasi yang diabaikan sehingga antara pilot junior dan pilot senior itu terjadi gap, ya. Iya, maka tentunya apa yang diharapkan maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tragedi yang pertama, persoalan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita masih ingat salah satu Sukhoi Superjet 100 ya, yang biasa disingkat dengan SSJ 100. Ya, juga pesawat Sukhoi itu dia menabrak Gunung Salak di Jawa Barat. Ya, kenapa demikian? Karena ya, pilot ya pada saat itu dia sedang asik berbincang dengan salah satu maskapai penerbangan, sehingga ya pilot senior itu Alexander Yobsen itu adalah dia asik berkomunikasi dengan maskapai penerbangan. Padahal co-pilot atau pilot junior itu sudah memberikan tanda-tanda bahwa di depan ada kabut, cuaca yang kurang bagus. Dalam hal ini tentunya Alexander Kochetkov ya, seorang pilot junior. Tetapi karena asiknya ini seorang pilot senior yang berkomunikasi dengan salah satu maskapai penerbangan, sehingga dia tidak melihat pesan-pesan yang disampaikan oleh co-pilot. Akibatnya hitungan hanya 2 menit kemudian disuruh mutar kapal itu, ternyata cuaca ke depan yang kurang bagus. Cuaca semakin menebal sehingga co-pilot menyampaikan bahwa sepertinya cuaca di depan kurang bagus, maka dia minta apakah kita kembali ke Halim. Iya, tetapi sayang sekali pesan yang disampaikan oleh co-pilot tidak mampu lagi direkam oleh pilot. Akibatnya dia mutar 1-2 kali, ternyata pada akhirnya karena kabut yang begitu gelap, cuaca yang begitu gelap, sehingga menabrak Gunung Salak di Jawa Barat. Itu kecelakaan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya pesawat yang terjadi, kita tentu masih teringat dengan fenomena hilangnya Adam Air ya di laut Majene ya. Ini sudah Sulbar, dulu Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Ya, itu juga diakibatkan karena persoalan proses komunikasi. Dalam waktu hitungan beberapa kemudian itu, pada saat dia penerbangan dari Jakarta ya, Surabaya, kemudian pada akhirnya ke Manado, ya rupanya dia terjadi miskomunikasi, tidak ada kontak dengan pihak bandara Hasanuddin di Makassar. Akibatnya dalam hitungan beberapa menit kemudian, karena hilang proses komunikasi, tidak ada kontak lagi, maka pesawat itu dinyatakan juga NAS. Jadi inilah para pemirsa sekalian, ada 3 contoh yang saya kemukakan ini. Jatuhnya pesawat, terjadi sesuatu pesawat diakibatkan karena persoalan komunikasi. Oleh karena itu, jangan dipandang enteng komunikasi, terutama tentunya pada saat penerbangan ya, bagaimana proses navigasi, karena komunikasi dianggap sesuatu yang vital, tetapi kalau diabaikan maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat fatal akibatnya. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga kita terinspirasi secara bersama. Ingat, Mr. Korodis, komunikasi romantis dan humanis.